Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi asbahna ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bi iqtida'i sunnatihi asbahna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir bersama-sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat adalah di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jinan. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Fihi wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan itu pula para syaitan dibelenggu. Fiha lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu juga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan dan keberkahan bulan ini, maka sungguh ia adalah orang-orang yang diharamkan, sungguh ia adalah orang-orang yang merugi. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dengan hadis ini yang harus hadir, yang harus masuk di dalam hati seorang muslim, yang pertama adalah rasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Bahkan menurut Al-Imam At-Tabari, beliau menjelaskan bahwasanya fajir sekalipun, orang yang suka berbuat dosa sekalipun, bahagia di bulan ini, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Dan yang menarik, di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh ia adalah orang-orang yang diharamkan. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang bahagia di dalam hatinya di dunia ini karena kedatangan Ramadan, kelak di akhirat bersedih karena termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan ini. Dan di antara orang-orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya, adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli meskipun ia meninggalkan makan dan minumnya, meskipun ia menahan rasa lapar dan dahaga. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyedihkannya lagi, orang-orang seperti ini tidak sedikit, hadirin sekalian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin. Rubba ini menunjukkan begitu banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di dunia dia bahagia dengan datangnya Ramadan. Di dunia dia meninggalkan makan dan minumnya. Di dunia dia menahan rasa lapar dan dahaganya. Tapi ketika dia di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjumpai pahala puasanya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita lisan yang lembut, lisan yang memberikan kesejukan kepada orang-orang di sekitar kita, lisan yang memberikan manfaat, lisan yang mengalirkan pahala kepada kita dari tilawah, dari zikir, bukan lisan yang menyakiti, bukan lisan yang mencaci, bukan lisan yang membuat orang-orang di sekitar kita sakit hati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan kita mendapati pahala puasa kita kelak di akhirat, sehingga puasa kita menjadi asbab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab dimasukkannya kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.